Puji Tuhan, hari ini oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, kita dapat bertemu lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu dengan kasih Tuhan kita semua dapat diberkati oleh Tuhan, karena hanya dengan kebenaran firman Tuhanlah kita dapat menjalani kehidupan ini. Di masa-masa yang sukar ini, saya percaya pertolongan Tuhan selalu ada untuk orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Baik, kita akan lihat dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ada dua pribadi yang dikatakan oleh penulis dalam kitab Amsal ini. Yang pertama adalah orang yang bijak, dan yang kedua adalah orang bebal. Karakter inilah yang digambarkan oleh penulis ini. Bagaimana manfaatnya dan bagaimana resikonya. Dikatakan orang yang bijak mewarisi kehormatan. Tentu untuk kita mendapatkan kehormatan, untuk kita dapat dihargai, dapat disegani, dapat diakui, tentu itu ada sebuah proses yang harus, mau tidak mau, kita harus menjalaninya. Tentu orang bijak di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mau diajar. Sekali lagi, orang yang bijak di sini tentunya adalah orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau diingatkan, orang-orang yang mau diperbaiki. Kalau kita lihat latar belakang kita adalah orang yang lebih cepat melakukan kesalahan dibandingkan dengan melakukan apa yang benar. Saya ingin ulangi lagi. Karakter kita manusia adalah lebih cepat kita melakukan kesalahan, lebih cepat kita melakukan pelanggaran dibanding dengan kita melakukan apa yang baik, apa yang benar. Itu sebabnya untuk kita bisa memahami semuanya itu, maka kita harus menjadi orang-orang yang tetap dalam pimpinan Tuhan. Dalam kitab Mazmur 119 dikatakan di sana, firman Allah berkata, kita akan lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi untuk menjadi orang yang bijak, dia bukan hanya memiliki intelektual, dia bukan hanya orang yang berpengalaman, tetapi penulis di sini berkata dalam kitab Mazmur khususnya adalah kita harus menjadi orang-orang yang dengan segenap hati mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak menyimpang. Sekali lagi, supaya kita
menjadi orang-orang yang tidak menyimpang. Sekarang ini terlalu banyak penyimpangan yang terjadi hari-hari terakhir ini, termasuk orang yang mengatasnamakan Tuhan. Sudah terlalu banyak penyimpangan. Orang mulai berkata tidak perlu memberi persembahan. Orang mulai berkata tidak perlu mengembalikan milik Tuhan. Orang mulai berkata tidak perlu datang ibadah. Yang penting jadi orang baik. Yang penting jadi orang yang suka bersosial. Itu ajaran-ajaran yang sedang muncul di hari-hari terakhir ini. Dan ada yang paling menonjol di hari-hari terakhir ini adalah orang tidak mau lagi bicara tentang apa yang disebut dengan sebuah proses, sebuah pembentukan, di mana kekristenan yang benar dia harus senantiasa melewati apa yang disebut dengan salib. Sebuah perjuangan di mana kita harus berjuang semakin lebih baik, semakin lebih benar, semakin lebih mengasihi Tuhan. Yang dimaksud dengan orang bijak di sini bukan sebatas dia memiliki IQ di atas rata-rata. Tapi yang dimaksud dengan orang bijak di sini adalah dia tidak boleh dipisahkan dari kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sebatas intelektualnya, tetapi benar-benar Yesus Kristus di atas segala-galanya dibanding dengan kepintaran, dibanding dengan kemampuan kita. Ini saudaraku yang sama Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bijak. Seperti perempuan 5 gadis yang bijaksana. Mereka betul-betul bukan hanya bijak menyikapi supaya awet, supaya terawat tubuhnya, tapi benar-benar di balik kebijakan itu mereka belajar tentang apa itu sebuah ketaatan. Mereka tidak cukup hanya membawa pelita, tetapi Alkitab berkata mereka membawa pelita dan minyak dalam buli-buli. Dengan kata lain, orang yang bijak adalah orang yang mau bekerja keras. Tentu yang saya maksud di sini yang bekerja keras adalah mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, secara total, tidak ada perlawanan. Bukan sebaliknya, seperti orang bebal yang terus-menerus diingatkan, terus-menerus mendapatkan teguran, tetapi tidak mau berubah. Orang yang bijak adalah orang yang siap berubah. Berubah tentunya yang dimaksud di sini adalah berubah dari hal-hal yang semakin hari semakin memuliakan Tuhan, yang tadinya tidak tahu apa itu kebaikan, apalagi apa itu kebenaran. Orang yang bijak adalah orang yang mau berubah, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi jemaat yang taat dalam ibadah-ibadah yang ada, dalam persembahan-persembahan yang diinginkan Tuhan. Untuk kita lakukan itu dengan segenap hati, tanpa ada perbantahan, tanpa ada perhitungan, hitung-menghitung. Sebab kalau kita menghitung untuk Tuhan, sampai kapanpun
saya tidak akan dapat sama pemberian saya dengan pemberian Tuhan dalam hidup saya. Karena jelas kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana. Saya diampuni bukan dengan uang saya yang banyak, bukan dengan prestasi saya yang mentereng, tetapi saya diampuni, firman Allah berkata, dengan darah Yesus yang mahal. Itu orang yang bijak adalah orang yang memahami apa manfaat apa dari penderitaan Kristus untuk saya. Ingat, itu orang bijak. Tapi orang yang bebal adalah orang yang tidak mau memahami, tidak mau menghargai karya Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia hidup semaunya. Tidak mau ada orang yang memperbaiki, tidak mau ada apalagi firman Allah yang memperbaikinya. Jadilah orang yang bijak, karena dikatakan di sini orang yang bijak pasti mewarisi kehormatan, dihargai, bukan karena pendidikan kita yang tinggi, tapi karena kita menjadi orang-orang yang mau diajar oleh Tuhan. Bukan sebaliknya, orang bebal yang akan selalu menerima cemooh. Saudaraku yang kesam Tuhan, mari berjuang menjadi orang bijak. Tentunya bijak di dalam Kristus Yesus Tuhan, tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan.